Kesenian tupai janjang, salah satu kesenian budaya yang hampir punah pada beberapa tahun ke belakang. Tak ada yang meneruskan jejak para maestronya untuk tetap terus tampil eksis. Kesenian budaya yang merupakan teatrikal monolog ini hampir saja dikenang sebagai sejarah belaka. Hal tersebut mungkin saja terjadi akibat minimnya peminat serta antusias dari kalangan muda sampai pada orang tuanya. Kesenian tupai janjang ini merupakan salah satu kesenian yang sudah hampir punah. Gitu. Kenapa hampir punah? Karena pelakon-pelakon untuk melanjutkan kesenian tupai janjang ini memang sudah mulai hampir habis. Amril Sultan Caniago, salah satu maestro tupai janjang yang biasanya menyampaikan cerita pada saat pentas dimulai. Beliau adalah maestro generasi ketiga sejak dari awal tupai janjang menjadi sebuah kesenian sastra lisan. Berjarak 16 km dari ibu kota Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari yang masih memiliki lingkungan yang asri, sumber daya alam yang masih melimpah, serta kebanyakan penduduknya yang masih mencari pencarian mereka dengan bergantung pada sumber daya alam yang mereka miliki. Lereng, bukit, sawah dan sungai, semua merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Nagari Tigo Koto Silungkang. Selain kaya akan sumber daya alam, Nagari Tigo Koto Silungkang juga kaya akan kesenian dan budayanya. Salah satunya adalah tupai janjang. Di dalam alur cerita tupai janjang itu ada sebuah kampung atau sebuah jorong di Nagari Tigo Koto Silungkang namanya Jorong Silungkang. Dalam Jorong Silungkang itu berawallah dan di sanalah berawalnya cerita tupai janjang. Yang pertama, ayah dari tupai janjang ini bernama Datuk Bandaro, ibunya bernama Linduang Bulan. Tupai janjang diceritakan oleh ketiga maestro, yang mana satu orang mengiringi cerita dengan memainkan alat musik. Kalau cara kami di Siko, saluang itu dimainkan. Dimulai dengan saluang tu baru diriangkan jo lagu. Baru ambo mulai main melakonkan tupai janjang. Adolah padolah suatu masuk datu awan. Kendalanya generasi penerus berkurangnya peminat di bidang kesenian tupai janjang dikarenakan anak-anak muda ini sekarang lebih banyak ke budaya-budaya luar lah. Itulah kendalanya. Minimnya peminat dan antusias masyarakat menjadi sebuah musibah untuk tupai janjang. Akibatnya, banyak orang yang tak mengenal tupai janjang, terutama orang-orang dari luar Nagari Tigo Koto Silungkang ataupun dari luar Kabupaten Agam. Kenapa kita begitu agak sedikit sulit untuk memberdayakan kesenian tupai janjang ini? Karena begitu uniknya dari kesenian tupai janjang ini, maka agak sedikit kesulitan kita untuk mencari pelakonnya. Kita harus mencari pelakon atau orang yang mampu mengekspresikan banyak hal dalam dirinya gitu. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, bisa jadi seekor seolah menjadi peran seekor hewan. Begitulah uniknya tupai janjang. Cuma tupai janjang ko kalau ndak di kesenian randai do ndak bisa do. Soalnya membutuhkan anggota. Kalau ndak, kalau surang saja semuanya masuk koran atau surat kabar. Apa itu? Ndak suah, ndak bisa do. Ndak rancak kalau kecara kami di Siko. Tupai janjang
awalnya dibawakan dalam kesenian randai, salah satu kesenian budaya daerah yang masih ada dan masih banyak peminatnya sampai saat ini. Kita selaku pemerintah memang perlu keseriusan untuk mencari pelakon-pelakon atau generasi muda kita yang ada saat ini untuk melakonkan tupai janjang. Nah muda-muda lah kini baru lah beraja mungkin tak mungkin loh. Bila lo kadape, bila lo pandai kalau cara komisko. Asu beraja pula dulu, baru berguru lo dulu. Tak bisa dimain-main kemen, tak bisa. Tupai janjang ini udah divonis sebagai salah satu kesenian yang sudah hampir punah di Sumatera Barat. Cerita itu sebenarnya ada, cuman karena masyarakat ataupun anak-anak muda di Nagari Tiga Koto Silungkang ini tidak banyak yang melestarikan cerita tersebut ataupun banyak yang tidak minat tentang cerita tupai janjang tersebut, maka cerita tupai janjang tersebut hampir punah. Beberapa tahun kemarin saya selaku wali nagari disurati oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Tupai janjang ini udah divonis sebagai salah satu kesenian yang sudah hampir punah di Sumatera Barat. Cerita tupai janjang ini sangat penting bagi masyarakat Nagari Tiga Koto, karena itu adalah aluran cerita yang terlahir dari Nagari Tiga Koto Silungkang sendiri. Untuk mengantisipasi kesenian ini tidak punah, salah satunya adalah memang perlu pemerintah di tingkat nagari, di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memberdayakan kembali sehingga kesenian ini tidak punah gitu. Banyak harapan tertuang untuk tupai janjang agar terus lestari dan banyak yang mengenal untuk kedepannya. Pemerintah nagari mengupayakan dan melatih generasi muda kita, terutama anak sekolah, anak-anak tingkat SD dan SMP yang mempunyai bakat sebagai pelakon tupai janjang. Itu kita latih di sanggar kita yang ada di nagari, yaitu Sanggar Seni Tupai Janjang. Salah satu upaya kita di tingkat nagari adalah sanggar sudah kita bentuk, namanya Sanggar Seni Tupai Janjang Nagari Tiga Koto Silungkang, yang fungsi sanggar ini adalah mengakomodir dan memberdayakan seluruh pelaku-pelaku seni atau seluruh seni dan budaya yang ada di dalam Nagari Tiga Koto Silungkang. Salah satunya kesenian tupai janjang. Supaya kesenian kojan habis, syukur alhamdulillah berkembang. Kita selaku anak nagari tetap menjaga keaslian seni-seni anak nagari kita yang ada seperti tupai janjang. Kesenian tupai janjang ini tidak punah dari masa ke masa. Marilah bersama-sama kita melestarikan kembali kesenian tupai janjang tersebut, karena kalau enggak kita yang melestarikan lagi sebagai anak muda Nagari Tiga Koto Silungkang, siapa lagi? Kesenian budaya yang sudah seharusnya terus kita jaga dan kita lestarikan. Karena hanya dari kitalah kesenian-kesenian daerah dan budaya tersebut akan terus ada sampai berpuluh-puluh tahun ke depannya.